Salam kicomania, salam sukses untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama Kembang Jati Channel. Kali ini saya ada pertanyaan dari saudara Ilmi Sihabul ya. Isi pertanyaannya adalah, kalau nyepa tapi encer itu kenapa ya? Nah, ini teman-teman ya, harus bisa membedakan ya, nyepa encer, nyepa besar, nyepa kecil itu teman-teman harus bisa membedakan ya. Kalau menurut saya, murai batu saat di arena lomba terus nyepa encer itu jangan digantangkan ya, jangan digantangkan teman-teman. Murai batu nyepa khususnya bagi pemula banyak yang masih belum tahu ya, apa itu nyepa kecil, nyepa besar, ataupun nyepa encer. Penyebab murai batu nyepa itu apa? Kok bisa nyepa? Dampak murai batu nyepa itu apa? Dan jenis-jenis murai batu nyepa ya, teman-teman bisa mencari video tentang murai batu nyepa di video saya ya, di channel ini ya. Ini sudah ada beberapa video yang aku buatkan tentang murai batu nyepa teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang murai batu nyepa encer ya. Simak sampai habis, jangan di skip. Ini saya sambil merawat murai batu no mercy saya ya. Kebetulan murai batu no mercy saya ini habis mabung teman-teman ya. Ini saya mau mandikan ya. Ini murai batu no mercy saya ya. Giras teman-teman ya, giras, tapi bagus tampilnya teman-teman. Ini masih dokor dan ini mau saya mandikan ya, sudah mulai dimandikan. Sepah merupakan muntahan murai batu berupa sisa-sisa makanan yang dimakan murai batu tersebut, dikeluarkan dari mulut karena tidak bisa diproduksi di dalam perut murai batu. Jika akan lomba, bentuk sepah ini biasanya kecil, bulat, agak lonjong, dan berwarna coklat. Murai batu nyepa sebelum lomba, menurut pengalaman saya, dapat membuat murai batu tersebut bisa tampil ngotot secara maksimal. Oleh karena itu, saya selalu berusaha men-setting murai batu saya agar mau nyepa sesaat sebelum dinaikkan ke arena lomba. Fungsi nyepa adalah cara efektif untuk membuat murai batu bisa tampil maksimal, ngotot, keluar materi saat kita lombakan, tanpa adanya hambatan akibat masih ada sisa-sisa extra folding di dalam leher murai batu tersebut. Murai batu nyepa adalah hal umum terjadi ya teman-teman, tetapi tidak semua tahu kapan murai batu bisa nyepa atau mengeluarkan sisa-sisa makanan tersebut. Akan tetapi kalau murai batu saat di arena lomba terus nyepa encer, jangan digantangkan. Jangan digantangkan teman-teman. Murai batu kalau nyepa encer itu tanda sakit. Penyakit seperti infeksi saluran pencernaan atau masalah pada organ dalam juga dapat menjadi penyebab murai batu memuntahkan makanan. Yang namanya muntah itu encer ya teman-teman. Jangan salah menganggap kalau kita melihat seperti nyepa tapi encer, karena merasa sakit, nafsu makannya akan berkurang drastis. Selain itu, sakit juga bisa membuat murai batu kesulitan dalam mencerna makanan dengan baik. Akibatnya, murai batu akan nyepa tapi encer ya. Lalu kita belajar dari manusia. Manusia kalau sakit, tanda yang paling umum itu kan muntah. Apalagi kalau sakitnya pada pencernaan, seperti sakit lambung, sakit tipes. Tanda umum yang sering kita lihat adalah muntah-muntah. Itu tandanya perut manusia saat itu tidak bisa menerima makanan yang masuk ke perutnya, sehingga makanan tersebut keluar dari perut melalui mulutnya lagi ya teman-teman. Begitu juga pada murai batu kita, sama seperti manusia itu tadi. Kalau kita menganalisa masalah nyepa encer ini, sama halnya kalau kita melihat kesiapan murai batu yang akan kita lombakan dengan melihat kotorannya. Kalau murai batu kita kotorannya kecil-kecil, padat, itu tandanya murai batu kita sudah siap lomba. Akan tetapi kalau murai batu kita kotorannya encer dan berwarna putih,
itu tandanya murai batu kita tidak siap lomba alias sakit. Kalau kita paksa untuk dilombakan, dia tidak akan mau tampil dengan baik. Percuma kita lombakan, dia tidak akan bisa juara. Begitu ya teman-teman. Jadi, pembicaraan saya di atas itu tadi, perbandingan-perbandingan yang saya ulas di atas itu tadi, teman-teman harus bisa membedakan. Murai batunya Pak Encer, murai batunya Pak Besar, murai batunya Pak Kecil dan padat. Itu masing-masing mempunyai arti kalau kita bisa menganalisa permasalahan tentang murai batu nyepah. Kalau murai batu nyepah encer, itu bukan nyepah teman-teman ya. Sekali lagi, kalau murai batu nyepah encer itu bukan nyepah ya. Itu namanya muntah. Apalagi muntahnya baunya gak enak atau basi. Dan muntah encer seperti itu biasanya berupa makanan ekstra fooding yang masih utuh. Seperti jangkrik yang dimakan murai batu yang sakit. Jangkrik tersebut akan dimuntahkan lagi secara utuh. Seperti ulat kandang atau ulat Hongkong kalau dimakan murai batu yang sakit. Ulat kandang atau ulat Hongkong akan dimuntahkan secara utuh juga ya. Dan baunya pasti gak enak. Dari semua ulasan saya di atas itu tadi, saya tarik kesimpulan. Kalau murai batu nyepah besar, itu tandanya murai batu sehat dan normal. Cuman tubuhnya kurang kenceng ya, kurang singset tubuhnya teman-teman. Boleh kita lombakan, asalkan jangan minta top perform ya, karena tubuh murai batu tersebut masih kurang kenceng. Kalau murai batu nyepah kecil dan padat, itu tandanya murai batu sehat dan normal ya. Tubuhnya kenceng dan singset. Rekomendasi kalau kita lombakan, ini sering saya alami. Melombakan murai batu seperti ini hasilnya memuaskan dan dapat juara karena tubuh murai batu singset dan kenceng. Jiwa petarungnya membara, faktornya keluar. Dan kalau murai batunya Pak Encer bau tidak enak, itu tanda murai batu sakit ya. Jangan dilombakan. Tidak akan juara. Dan teman-teman pasti kecewa dengan cara kerja murai batunya. Karena dia sedang sakit. Kalau murai batu nyepah encer itu namanya bukan nyepah ya. Itu bukan nyepah. Itu muntah. Beda ya antara muntah dengan nyepah teman-teman ya. Itu tadi ulasan saya tentang murai batu yang nyepah encer ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami isi video ini teman-teman ya. Dan tahu murai batu siap lomba atau murai batunya tidak boleh dilombakan teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton isi video ini ya teman-teman ya. Baik yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe. Jangan lupa share video ini kalau dirasa bermanfaat ya. Share ke media sosial teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan isi video ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam Kicomania Indonesia.